Shalom teman-teman. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan hanya karena kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Setuju Kak kita? Oleh karena kasih setia Tuhan, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, sehingga pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Buka hati kami sehingga kami boleh bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan dan siap mendengarkan setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak kita, kalau aku memuji Tuhan hanya pada hari Minggu boleh tidak? Loh, jangan Davin. Jauh lebih baik kalau kita memuji Tuhan setiap hari karena kasih setianya. Ah, siap-siap Kak. Yuk kita bersama memuji dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hanya karena pertolongan Tuhan, kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan apa belum? Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita duduk yang manis. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami hari ini kembali akan mendengarkan firman-Mu. Setelah tadi kami memuji-Mu Tuhan, sekarang tiba saatnya kami untuk duduk yang manis. Kiranya Engkau berikan kami hati yang tenang, Engkau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan kiranya Tuhan, Engkau mampukan kami agar kami dapat belajar mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik,
minggu kemarin adik-adik sudah belajar tentang buah Roh Kudus yang ke-6. Apa itu adik-adik? Iya, kebaikan. Sekarang tiba waktunya kita untuk belajar tentang buah Roh Kudus yang ke-7, yaitu tentang kesetiaan. Dengan tema anak Tuhan harus setia. Kali ini kita mau belajar dari kisah tokoh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan kenapa mereka bisa dikatakan setia? Kita mau lihat Alkitab kita dari Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Karena ayatnya cukup panjang ya adik-adik, Kak Jenny akan memberikan sedikit video. Nanti adik-adik bisa lihat bersama-sama tentang kisah ini. Mari kita lihat bersama-sama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Semua pejabat negeri Babel diundang pada acara peresmian patung itu. Dalam acara peresmian itu diberikan titah, yaitu ketika semua orang mendengar suara musik, mereka harus sujud menyembah patung tersebut, dan yang tidak menyembah harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketika suara musik diperdengarkan dan segala bangsa sujud menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak ikut menyembah patung itu. Hal itu lalu dilaporkan orang-orang pada Raja Nebukadnezar. Raja memanggil Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk menghadap dan memerintahkan mereka sekali lagi untuk sujud menyembah. Jika tidak mau, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja bahkan menantang, memangnya ada dewa yang akan bisa melepaskan mereka dari tangan Raja Nebukadnezar yang begitu berkuasa? Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap menolak. Jika Allah mereka sanggup melepaskan mereka, maka Ia akan melepaskan mereka dari perapian itu dan dari tangan raja. Tetapi seandainya tidak, mereka tetap tidak akan menyembah dewa ataupun patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Mendengar jawaban itu, raja sangat marah dan memasukkan mereka ke perapian, bahkan menyuruh agar perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Karena sangat panasnya, nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego ke atas perapian. Setelah mereka bertiga masuk ke perapian, raja terkejut karena melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Dan orang keempat rupanya seperti anak dewa. Raja lalu menyuruh Sadrah, Mesah, dan Abednego keluar. Dan ternyata tubuh bahkan baju mereka tidak terbakar sedikit pun. Maka raja melepaskan Sadrah, Mesah, dan Abednego dan memuliakan Allah mereka. Sadrah, Mesah, dan Abednego juga diberi kedudukan lebih tinggi di wilayah Babel. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan kenapa mereka bisa dikatakan setia? Karena adik-adik, tadi kan Raja Nebukadnezar telah membuat patung yang sangat besar, dan semua orang yang ada di situ sujud menyembah patung tersebut. Pada saat musik dibunyikan, semua orang sujud, kecuali Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka setia kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak mau sujud kepada patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga orang-orang yang sujud tadi mengintip, loh, kenapa si Sadrah, Mesah, dan Abednego kok nggak mau sujud? Lalu mereka melaporkan kepada raja. Setelah raja dilaporin, raja menjadi sangat marah. Raja marah, kenapa mereka tidak mau menyembah patung yang telah raja buat? Lalu raja memanggil mereka dan memberikan mereka satu kesempatan lagi untuk sujud menyembah patung yang telah raja buat. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Mereka tidak mau sujud menyembah terhadap patung yang dibuat oleh raja. Mereka menolak dan berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Dan jika tidak pun, kami tidak akan menyembah patung yang telah Engkau buat.
Maka dari situ raja menjadi tambah marah karena mereka tetap menolak untuk menyembah patung yang telah raja buat. Karena itu raja menyuruh tentaranya untuk membuat perapiannya menjadi 7 kali lebih panas dari biasanya, dan menyuruh tentaranya untuk mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego ini ke dalam perapian itu. Karena Sadrah, Mesah, dan Abednego ini memegang teguh kebenaran yang ia yakini. Ia setia kepada Tuhan Yesus, ia yakin Tuhan Yesus akan menolongnya. Makanya tadi Sadrah, Mesah, dan Abednego menolak aja suruhan Raja Nebukadnezar ini untuk menyembah patung yang telah ia buat. Maka dari itu Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Bahkan tentara yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego ini pun ikut terbakar hangus ya, meninggal karena saking panasnya perapian yang telah dibuat. Tapi apa yang terjadi dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego? Ajaib, Tuhan menolong mereka. Karena kesetiaan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Dan Raja Nebukadnezar melihat, loh, Sadrah, Mesah, dan Abednego ini kok berjalan-jalan di tengah perapian itu. Bahkan ada 4 orang, dan yang satu lagi mukanya seperti malaikat yang menyala-nyala. Dari situ akhirnya raja menyuruh tentaranya untuk kembali mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada sehelai rambut pun, bahkan seujung kuku atau bau hangus dari badannya atau bajunya, nggak ada. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan, karena kesetiaan mereka terhadap Tuhan, Tuhan sanggup menolong mereka. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar juga ikut memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat dan mengetahui kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego di mana dia berada dalam pilihan yang sulit antara hidup dan mati. Tapi karena iman mereka, karena mereka setia kepada Tuhan Yesus, kepada Allah mereka diselamatkan, mereka diberi pertolongan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar pun ikut memuliakan Allah mereka, Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dari kisah hari ini kita mau belajar untuk meneladan hidup Sadrah, Mesah, dan Abednego, di mana mereka adalah orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau untuk setia dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, dengan perkara-perkara kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya apa sih kesetiaan kita itu, Kak Jenny? Dengan kita setia, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, itu juga merupakan bentuk setia kita. Dengan rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, itu adalah bentuk setia kita terhadap Tuhan Yesus. Walaupun Kak Jenny tahu, di saat kita mau setia itu pasti ada rintangan yang ada. Contohnya jika kita mungkin mau setia berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi pada pagi hari kita bangunnya kesiangan, waktunya ke sekolah, diburu-buruin sama mama papa. Jadi kita nggak jadi berdoa. Atau waktu mau membaca Alkitab, kita biasanya baca lewat HP kan ya. Terus ada notif game masuk. Terus kita nggak jadi membaca, malah kita ke distract dengan hal yang lain. Kita balas WA, kita balas chat, atau main game. Atau kalau enggak, waktu hari Minggu nih, biasanya kan anak-anak lain liburan. Kita waktunya ke gereja, ada anak lain datang. Ayo main bola yuk bersama-sama. Ya, kita minta hikmat Tuhan Yesus, kita harus berani menolak ajakan mereka. Karena kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Mungkin kesetiaan itu memang sulit ya, karena banyak rintangan, tantangan, dan hambatan. Tapi percayalah adik-adik, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan saja sanggup menolong Sadrah, Mesah, dan Abednego karena mereka setia. Maka janji Tuhan kepada kita itu sama adik-adik. Kepada kita yang masih kecil itu sama.
ketika kita ingin datang kepada Tuhan, ketika kita ingin beribadah menyembah Tuhan, bahkan ada halangan rintangan yang ada di depan kita, Tuhan pasti akan sanggup menolong kita. Dan akhirnya Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama, yuk kita baca bersama-sama ayat hafalan kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Oke, adik-adik, kiranya dengan firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk tetap setia. Dan kita hari ini mau minta pertolongan Tuhan Yesus agar Tuhan mampukan kita untuk kita tetap setia mengikutnya sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, hari ini kami mau meneladani kisah hidup Sadra, Mesakh, dan Abednego, di mana mereka mau setia mengikut-Mu. Kami juga mau belajar setia mengikut-Mu dan setia dalam hal kecil yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan, Engkau perkenan, Engkau mampukan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Juga berkati Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan ibadah kami, biarlah ibadah kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Juga berkati aktivitas kami selanjutnya agar menjadi berkat untuk kami, bahkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Saatnya kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sambil memujikan beri syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan, tolong orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, amin. Davin, tidak terasa ya, ibadah kita sudah hampir selesai. Iya Kak kita berharap kita bisa tetap setia dalam ibadah kepada Tuhan. Betul Davin, seperti pujian setia-setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya?
setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk bimbingan-Mu selama ibadah ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai dan bimbing kami untuk selalu taat kepadamu dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tetap setia mengikuti kehendak Tuhan, teman-teman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Jumpa.